Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nolena Sari dengan NIM 212100025 dari kelas B1 non-reguler dan di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Apa itu relevansi? Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut yang ada hubungan selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi artinya hubungan kaitan. Sedangkan menurut Sukbaninata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian dan konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses, penyampaian, dan evaluasi. Atau dengan kata lain, relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntunan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, yaitu mempribunian ilmu. Nah, lalu teman-teman, di sini ada pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada pluralitas, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia yang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu di Indonesia. Ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti pluralitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber nilai kerangka berpikir serta asas moral, kualitas yang berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia. Nah, dalam kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dalam teknologi, oleh karena itu sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan IPTEK, yakni yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah yang merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengelolaan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di dalam semesta
bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan iptek harus segala beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan iptek. Ketiga, sila persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dapat mengembangkan iptek setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Sila terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam dan lingkungannya. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kedua, pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional, maupun global, harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat semakin lebih adil. Untuk materi hari ini, cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.